Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tani. Setelah sekian lama kita nggak bikin video, kali ini saya akan bikin video. Jadi video ini itu sebenarnya idenya dari salah satu video konten yang menurut saya ini pembodohan publik. Mungkin sahabat-sahabat Tani yang lainnya udah juga resah dengan video itu. Karena apa? Karena ini menjadikan seakan-akan orang Indonesia ini goblok selama puluhan tahun begitu. Orang Indonesia ini bodoh selama puluhan tahun gitu. Petani-petani Indonesia. Jadi menurut dia begini, sahabat tani. Jadi untuk menurunkan pH tanah itu tidak boleh menggunakan kapur ini, dolomit. Ini omong kosong katanya. Karena ini akan merusak tanah, menyebabkan tanah itu padat. Dan tidak boleh menggunakan abu. Karena abu ini juga akan merusak tanah, menjadikan tanah itu padat. Itu solusinya dia adalah ini. Oke, jadi ini belum saya isikan air, nanti ini saya isikan air dulu. Kelas ini saya isikan air langsung dari sumberan, dari air tanah ya. Ini juga sama airnya, ini pun sama. Dan di sini saya akan memasukkan air hujan karena dia menurut dia ini solusi air hujan. Air hujan ini tidak memadatkan tanah, tidak merusak tanah. Jadi yang merusak tanah itu kapur, abu, itu merusak tanah. Nah, ini yang sudah digunakan, abu ini sudah digunakan ribuan tahun ya oleh nenek moyang kita untuk menyuburkan tanah. Kemudian kapur dolomit ini sudah digunakan secara modern ya, petani modern untuk menetralkan tanah, dan menurut dia juga merusak. Jadi seakan-akan petani seluruh dunia itu goblok begitu, nggak tahu apa-apa. Karena menggunakan kapur dolomit ini, kapur untuk menetralkan tanah, dan juga menggunakan abu. Nah itu. Jadi ini kan membingungkan, apalagi para petani-petani kita yang secara teknis mereka belum paham benar tentang pertanian. Mereka hanya ikut-ikutan seperti itu. Untuk bertani, kalau ada yang bilang pakai kapur bagus, pakai abu bagus, mereka pakai. Dan ternyata bagus. Kemudian ada konten seperti ini, seakan-akan bagi mereka ini akan sangat berbahaya sekali menurut saya. Karena apa? Mereka tidak akan lagi berani untuk menggunakan kapur, tidak berani lagi menggunakan abu, yang selama ini mereka sudah menggunakannya untuk menyuburkan tanah mereka. Dan itu terbukti subur begitu. Oke, langsung aja ini saya isi dulu ya. Nanti kita pembuktian aja. Apakah air hujan itu tidak memadatkan tanah menurut dia? Oke, nanti kita bikin ya. Jika ini tak isi dulu airnya. Airnya dari sumber yang langsung kita lihat. Oke, lanjut. Nah ini 200 ml semuanya teman-teman. Oke. Saya isikan dulu. Oke, 200 ml. Oke. Dan menurut dia penyuluh pertanian itu untuk apa jadi penyuluh pertanian? Hanya duduk di meja menurut dia. Wah, ngeri men. Dikira orang yang duduk di meja itu nggak punya kebun nggak ya? Nggak pernah praktik di lapangan katanya. Mungkin menurut dia seperti itu. Oke, dan ini oke teman-teman, ini air hujan ya. Saya ambil dari gentong, jadi sumbernya dari sini pancuran nih. Seret, itu pancurannya. Oke, di sini gentongnya saya ambil langsung ya. Ini air hujan. Bisa dilihat warnanya beda. Air hujan jernih sekali. Air tanah ini dari sumberan agak kabur, agak keruh. Nah, oke. Sekarang begini, kita masukkan ya. Sebelum kita masukkan, kita ukur dulu pH tanahnya. pH air tanahnya. Kita ukur dulu ya teman-teman. Jadi ini saya belah-belah ini supaya sahabat tani yang sudah tersesat ya, menganggap bahwa kita tidak boleh menggunakan abu dan dolomit, supaya kembali dari kesesatannya ya. Jangan terpengaruh dengan kesesatan seperti itu. Kita akan menyusahkan panjenengan semua, apalagi menggunakan air hujan. Memang tempat jenengan itu selalu ada air hujan. Itu masalah itu. Nah, ini pH-nya. Air tanahnya seperti itu ya, teman-teman. Itu masih turun. Ini sebenarnya tadi sudah saya ukur. Itu sampai di 8,1. Tapi kita lihat aja ya. Seperti itu.
Ini tidak saya pause videonya biar sahabat tani bisa lihat. Turun terus ya. Oke. Air tanahnya ini pH-nya di berapa? Kita ukur dulu. Ini dia akan turun terus ya biasanya. Tadi saya sudah ukur itu di 8,1. Tak 8,1. Ini masih goyang. 8,7, 8,8. Oke, kelamaan ya teman-teman ya. Kita tungguin ke 8,1, itu 8,7 lagi, kelamaan ya. Kita lanjut aja karena tadi sudah ukur 8,1. Kita ukurin air hujan. Dia mulai dari 8,6. Ini air hujan sahabat tani. 8,7. Karena air hujan belum saya ukur tadi, kita ikutin sampai benar-benar selesai ya. Oke, 8,9 malah naik lagi. Dari 8,8 naik ke 8,9. Jadi pH tanahnya ini agak basah ya, tinggi. Di 8,9 artinya dia basah. Oke. Jadi air hujannya ini 8,9. pH netral itu kan dia berada di kisaran 6,7 sampai dengan 7,6, 7,7. Itu pH netralnya. Nah ini. Kalau air-air ini semuanya tergolong basah ya. Tapi basahnya masih aman. Belum terlalu basah, masih aman. Masih baik untuk tanaman karena dia di air tanah ini 8,1, sementara di air hujan ini 8,9. Jadi memang tidak semuanya air hujan itu asam, tergantung daerahnya ya. Kebanyakan di daerah-daerah yang curah hujannya tinggi itu kemungkinan akan asam pH air hujannya. Tapi daerah-daerah yang kurang curah hujannya itu kemungkinan airnya akan basah. Nah itu untuk hujan basah dan asamnya teman-teman perlu mengukur dulu ya. Teman-teman perlu mengukur dulu. Nah kalau tanahnya itu ternyata asam, ya air hujannya jangan digunakan. Tapi kalau tanahnya air hujannya itu basah, tapi basahnya itu masih dalam toleransi seperti tadi ya, 8, lah itu masih bisa digunakan. Ini di 8,9, hampir 9 pH-nya. Nah ini bisa sahabat tani di air tadi seperti ini. Air tanah sahabat tani misalkan itu dia asam di 5 pH 5, nah itu teman-teman bisa kasih air ini, jadi dia akan naik menjadi 6 ya. Air hujan ini kan tadi 8,9, nah itu kalau pH nya 5 berarti dia akan naik menjadi sekitar 6,9 ya, sekitar situ. Artinya pH nya masuk di netral. Oke, jadi sahabat tani bisa menggunakan air hujan. Tapi sahabat tani, yang menjadi masalah di sini adalah bukan air hujannya ini tidak bisa menaikkan pH tanah, bukan ya. Karena kalau air hujan ini basah ya bisa menaikkan pH tanah yang tadi asam. Masalahnya seperti ini. Masalahnya apakah tanah itu padat apa tidak, merusak tanah apa tidak, itu kan pembahasannya di situ. Menurut dia kapur ini bikin tanah padat rusak, abu ini bikin tanah rusak ya. Kemudian yang aman itu air hujan. Jadi sebenarnya sahabat tani itu sesuatu yang sangat menyesatkan. Apalagi teman-teman kita yang sudah mempunyai, sudah beli kapur, sudah tumpuk abu yang didapatkan secara gratis. Ini kemudian tidak digunakan karena informasi yang seperti ini ya. Karena tanah padat dan tidaknya itu bukan karena kapur ya. Bukan karena kapur ini, bukan juga karena abu ini. Nah itu. Sahabat tani bisa lihat di tambang batu gamping. Ini kapur ini dari batu gamping asalnya. Saya tanya, di sana ada tanaman apa tidak? Ada tumbuhan apa tidak? Ya ada tanaman, ada tumbuhan. Tumbuh dengan baiknya tanpa dipupuk beratus-ratus tahun. Ya, tetap tumbuh dengan baiknya. Nah itu. Jadi jangan tersesat dengan informasi seperti itu yang mengatakan bahwa tanah akan rusak dengan kapur ini.
Anda tahu semuanya, di mana tambang kapur gamping, di situ tetap ada tanaman dan tumbuhan yang tidak pernah dipupuk beribu-ribu tahun. Tapi ada tanamannya, ada tumbuhannya yang hidup secara liar. Ya. Kemudian abu ini, abu, nenek moyang kita sudah menggunakan ini sampai ribuan tahun, ya, sudah menggunakan abu ini untuk menyuburkan tanahnya, ya, mengangkat pH tanah. Kemudian mengandung kalium yang tinggi, mengandung silika yang tinggi, mengandung kalsium yang tinggi, dan lain-lainnya sebagainya. Sudah di sini, ya, gratis ini. Tapi apa itu merusak tanah? Buktinya tidak. Buktinya bertahun-tahun, ribuan tahun tetap digunakan dan tanahnya tidak rusak. Ya. Jadi tanah rusak dan tidaknya, padat dan tidaknya itu ada 3 faktor. Saya jelaskan teman-teman. Yang pertama karena ukuran dari tanah itu, mesnya berapa? Kalau mesnya kecil sekali, ya mesnya itu sampai setepung ini, kapur ini tepung seperti ini, maka itu bisa menyebabkan tanah itu padat. Karena ukurannya terlalu kecil, terlalu halus. Ini seperti tepung, ya. Itu fisik tanah. Jadi yang menyebabkan tanah itu keras, pertama fisik tanah. Nanti ada biologis tanahnya. Kita bahas dulu yang fisik tanahnya. Begitu pula abu. Abu ini kan mesnya sangat kecil, halus sekali seperti tepung. Makanya kalau dia kena air, kemudian airnya kering, tanahnya itu akan padat, ya, akan padat. Dalam tanda petik ya, akan padat. Nanti saya jelaskan. Kemudian di sini ada air hujan. Saya sudah siapkan tanah sawah. Ini sawahnya sawah tak ada hujan. Pun sama. Tanah ini karena di sawah itu dibajak terus menerus, maka tanahnya menjadi halus, lembut. Maka ketika tanah ini dia tidak ada air, kemudian kemarau panjang, kena sinar matahari, akan padat, keras juga, sampai pecah-pecah. Kan sahabat tani bisa lihat di sawah-sawah itu, kalau tidak ada air hujan, tidak ada airnya kayak gimana. Padat, keras, sampai pecah-pecah. Jadi yang menyebabkan tanah itu padat, itu adalah sifat fisik tanah. Kalau tanahnya itu halus seperti tepung ini, tepung kapur, atau halus seperti tepung abu ini, atau halus seperti tepung tanah sawah ini, maka ketika tidak ada air dan dia terkena sinar matahari, dia akan kering, maka dia akan menjadi padat. Yang pertama, sifat fisik tanah. Tapi kalau sifat fisik tanah itu tidak sehalus tepung kapur, tidak sehalus tepung abu, tidak sehalus tepung tanah sawah ini, artinya dia kasar tanahnya, tanah berpasir, maka sekering apapun dia tidak akan padat tanahnya. Walaupun kena sinar matahari seperti apapun, tanahnya tidak akan padat, tidak akan keras. Karena di situ mesnya besar, tanah berpasir. Jadi yang menyebabkan tanah keras dan tidaknya itu, yang pertama itu adalah sifat fisik tanah. Ya, bukan karena penggunaan kapur ini, bukan karena penggunaan abu ini, bukan karena tanah sawah yang halus ini. Ya. Yang kedua, penyebab tanah itu menjadi padat. Ini sambil saya masukkan ya, kapur-kapur ini. Penyebab tanah itu dia menjadi padat, keras. Yang kedua adalah sifat biologis tanah. Biologis tanah. Ya. Biologis tanah seperti apa maksudnya? Tanah itu kalau biologisnya di situ tidak ada, mati, kurang, maka tanah akan menjadi padat. Apa itu biologis tanah? Ya, unsur-unsur biologisnya seperti apa? Seperti bakteri dan jamur. Ya, karena pengurai tanah itu terdiri dari 2, bakteri dan jamur. Pengurai unsur-unsur tanah menjadi makanan sehingga bisa diserap oleh tanaman itu adalah jamur dan juga bakteri. Sehingga kalau biologis tanah berupa jamur dan bakteri ini tidak ada di tanah, karena penggunaan insektisida dan fungisida, herbisida yang menyebabkan dia mati, maka tentu tanah itu akan menjadi keras. Itu masalah biologis tanah. Tapi kalau tanah itu dia penuh dengan mikroorganisme seperti jamur dan juga bakteri, maka tanah itu akan otomatis menjadi gembur. Nah, ini.
menjadi gembur selalu, subur selalu. Di mana itu contohnya? Ya di hutan. Karena hutan itu masih terjaga biologis tanahnya. Bakteri dan jamurnya masih utuh. Tanahnya subur terus menerus. Tidak perlu dipupuk, hutannya subur terus menerus. Ratusan tahun, ribuan tahun. Nah itu. Jadi bukan penyebabnya itu karena kapur dan abu ini. Saya ulangi lagi, di Gunung Kapur pun, tempat pengambilan kapur ini, masih ada tanaman yang tumbuh dengan subur tanpa dipupuk ribuan tahun. Ingat itu. Jadi jangan mau dibodoh-bodohin. Jangan mau ikut-ikutan orang yang melakukan pembodohan publik seperti itu. Nah, ini. Yang ketiga adalah air. Faktor paling utama. Jadi tanah menjadi keras dan tidaknya itu karena air. Kalau tidak ada air, maka tentunya tanah itu akan menjadi keras. Karena apa? Karena mikroorganismenya, bakteri dan jamurnya tidak hidup. Tapi kalau ada air, tanah itu menyerap air, kemudian mikroorganismenya hidup, berkembang dengan baik, otomatis itu ya berupa jamur dan juga bakteri, sehingga dia mengurai unsur-unsur hara seperti dari tanaman ataupun dari tanah itu sendiri sudah mempunyai unsur hara, dihaluskan, diuraikan sehingga menjadi makanan bagi tumbuhan, maka tumbuhan itu memakannya sehingga tanah itu tetap gembur dan subur. Jadi bukan ini ya teman-teman, pakai saja dimanapun Anda berada, pakailah ini ya, dolomit, pakailah abu ini, air hujan. Saya tanya sahabat-sahabat tani semuanya, air hujan. Kita mau pakai air hujan untuk menetralkan pH tanah. Saya tanya, sahabat tani, apa di tempat jenengan semua ada hujan setiap hari? Gak ada kan? Apakah sahabat tani akan membawa air hujan 200 liter misalkan ke kebun sahabat tani untuk kocor tanaman misalkan? Kan nggak mungkin lah. Beda dengan seperti ini. Tempat saya sudah ada gubuk. Di sini kita siapkan gentong. Kalau ada hujan dia bisa menampung air. Nah, padahal kita harus pemupukan dan penyiraman itu kan sudah ada jadwalnya. Misalkan 4 hari sekali, 5 hari sekali, 10 hari sekali. Nah kalau 10 hari sekali, 5 hari sekali, 4 hari sekali itu nggak ada hujan, kita pakai apa? Nah, ini solusi. Abu, dolomit ini solusi. Ya. Ini solusi. Ini tidak menyebabkan pemadatan tanah. Kita kasih, ini kita ukur ini. Di sini saya sudah kasih abu, di sini saya sudah kasih kapurnya, ya. Sahabat tani bisa lihat ya. Dan di sini, ini solusi menurut saya juga. Ini solusi, ya. Karena di sini sudah mengandung nutrisi dan juga untuk menaikkan pH tanah dengan harga yang sangat murah dan juga sebagai nutrisi bagi tanaman. Sama seperti kapur, seperti abu, ini juga nutrisi untuk tanaman. Nah ini, sahabat tani. Jadi sahabat tani, intinya ini kita ukur lagi, kita ukur atau tidak. Yang jelas saya sudah jelaskan untuk teman-teman semuanya seperti itu. Intinya di situ ya. Ini pH-nya 12 itu, bisa dilihat kapur. Bagus sekali untuk menaikkan pH tanah. Ya. Ini abu juga, abu 11 ya, pH-nya lebih tinggi kapur. Kemudian ini air hujan yang tadi sudah kita ukur. Nah, ini semuanya ada solusi ya. Jadi jangan Anda mau dibodoh-bodohin bahwa menggunakan air hujan itu tidak memadatkan tanah. Hello, ini tanah tak ada hujan loh, ini sawah tak ada hujan loh. Coba lihat sawah tak ada hujan yang menggunakan air hujan full. Apakah ketika sinar matahari datang sawahnya nggak ada air, tanahnya tidak rusak, tidak padat, tidak keras? Tetap padat dan keras ya, walaupun itu sawah tak ada hujan. Jadi jangan mau dibodoh-bodohin sahabat tani ya. Kemudian di sini sahabat tani, saya akan memberikan solusi baru untuk teman-teman semuanya. Di sini saya akan menggunakan kalium sulfat ya, pupuk kalium dan juga sulfat belerang ya. Yang sudah ada di video kita bikinnya, di video itu, video pagar 9, bisa nonton, bisa buka video-video saya di konten saya ya. Pagar 9. Nah itu video ke-9, pagar 19 atau video ke-19. Nah ini air 200 mili, kita masukkan saya setengah mili. Kita masukkan setengah mili. Artinya kalau teman-teman menggunakan air 20 liter, maka gunakan saja 50 mili.
hanya 50 ml per 20 liter. Itu sudah masuk sumber kalium, nutrisi kalium dan juga belerang. Kita aduk dulu. Kemudian kita masukkan, kita tes pH-nya. Tuh, 9,9. Ya. pH-nya 9,9, bisa dilihat. 9,8. Nah, ini. Artinya kalau tanahnya asam, kita untuk menetralkan tanahnya 5 pH-nya, kita kasih ini kalium sulfat ini, maka dia akan menjadi 7. Ya. pH-nya menjadi 7. 7,8. Hampir 8. Nah, itu. Harganya sangat murah, ya. Sangat murah sekali. Pupuk kalium tinggi, penaik pH tanah, dan juga pupuk belerang tinggi atau sulfat tinggi. Nah, sulfat ini juga digunakan di pupuk Ponska Plus, ya, NPK ditambah dengan sulfat atau belerang. Nah, itu. Jadi sahabat tani yang sudah beli kapur dolomit, yang sudah nampung abu, ya, itu jangan ragu-ragu untuk menggunakannya. Itu tidak memadatkan dan tidak merusak tanah, ya, sahabat tani. Pakai saja kapurnya, pakai saja abunya, dan juga pakai kalium sulfatnya kalau mau, ya. Ini murah sekali, ya, sangat-sangat murah. Sudah jadi pupuk murah lagi, pupuk kalium tinggi terutama untuk para petani cabai, ya. Oke, demikian saya bukan ini mencerahkan, ya, dan jangan sampai teman-teman menjadi ragu, menjadi terbodoh-bodohkan dengan konten yang membodohi para petani kita, ya. Terutama untuk petani senior kita, ya, penyuluh pertanian, Bapak Azali Ansar, jangan tersinggung ya dengan konten-konten seperti yang memojokkan Anda, jangan ya. Tetap Anda semangat, tetap saya support, saya berikan dukungan kepada Anda, ya, selalu berikan didikan kepada petani-petani Indonesia, semua ilmu-ilmu jenengan bermanfaat untuk kita semuanya. Demikian sahabat tani, video counter kita, ya, terhadap orang yang membodohi petani Indonesia ini. Semoga video counter ini dapat bermanfaat untuk sahabat tani semuanya. Demikian, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.